Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzayanatul Milah dari kelas PAI reguler A. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga pada kesempatan kali ini saya terutama bagi diri saya bisa menyelesaikan tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Akidah Islamiyah ini. Tak lupa sholawat beriring salam marilah kita junjungkan kepada baginda besar kita yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Yang terhormat Ustadz Dr. Ahmad Alim LCMA, yang terhormat para teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi-materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad Alim LCMA pada pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-16 mata kuliah Akidah Islamiyah di semester 1 ini. Pertemuan ke-8 dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020. Yang diberi judul Mewaspadai Aliran Sesat. Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan 10 kriteria orang-orang yang termasuk ke dalam aliran sesat. Yang pertama, mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam. Yang ketiga, meyakini bahwa adanya wahyu setelah Al-Quran. Sedangkan yang kita ketahui, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang diturunkan kepada akhirul anbiya yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Yang keempat, mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tafsir. Yang keenam, mengingkari hadis dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan nama inkarus sunnah. Yang ketujuh, menghina atau melecehkan, merendahkan para nabi dan rasul. Yang ke-8, mempercayai adanya nabi atau utusan Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad ialah akhirul anbiya, akhir para nabi. Yang ke-9, yaitu menambah, mengubah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syariat Islam. Furu'iyah merupakan perbedaan fikih atau tidak furu'iyah merupakan perbedaan fikih. Namun di dalam furu'iyah ini tidak ada menambah dan tidak mengurangi. Namun memang sudah ada dalilnya. Lanjut ke materi ke-9 yakni pada tanggal 15 Desember 2020. Materi yang diberi judul dengan balasan bagi orang zalim. Hukum di Indonesia memang masih belum dibilang adil dan menetapkannya karena masih banyak para koruptor negara yang belum mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Begitupun bagi masyarakat kecil. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis qudsi, inni haramtu zunna ala nafsi. Sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Di dalam Al-Quran pun telah dijelaskan, innahu la yukhlifuz zalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Keadilan akan menopang kehidupan sosial. Jangan kamu mengira bahwa Allah lalai dalam orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwasanya Allah selalu mengawasi kalian dalam keadaan apapun dan dimanapun itu. Wala tahsabannallaha amma ya'malunaz zalimun. Janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai dalam orang-orang yang zalim. Balasan bagi orang-orang yang zalim diantaranya ialah 1. Ditangguhkan dosa-dosanya. Yang kedua, ditarik sedikit demi sedikit menuju kehancuran, yaitu istidraj. Sanajtadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj dari mana saja sehingga mereka tidak mengetahuinya. Yang ketiga, yaitu mereka selalu dihias-hiasi dengan kezaliman. Mereka merasa apa yang mereka lakukan merupakan sebuah kebaikan, keindahan. Padahal orang-orang awam seperti kita ini dapat melihat bahwa apa yang mereka lakukan merupakan sebuah kezaliman sebagaimana dalam firman Allah, wa zayyana lahumus syaitan, dan telah menghiasi kepada mereka oleh syaitan.
Lanjut ke materi ke-10, yakni pada tanggal 22 Desember 2020. Materi tersebut berjudul Cinta Sahabat dan Keluarga Nabi Muhammad SAW. Cinta sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW dianjurkan sekali kepada kita semua, karena tanpa adanya sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya tidak akan sampai kepada kita sebagai umat di akhir zaman ini. Kelompok Syiah adalah kelompok yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok Syiah mempercayai hanya Ali bin Abi Thalib lah yang sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. La tasabbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahab. Jangan kalian mencela sahabatku, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kalau seandainya sesungguhnya jika kalian menginfakkan seperti gunung Uhud. Jadi jika para sahabat, para keluarga Nabi, walaupun mereka hanya menginfakkan 1 mud, dan ketika kita menginfakkan 1 gunung emas Uhud, maka akan lebih baik pahala infaknya 1 mud para sahabat daripada infaknya kita yang sebesar gunung Uhud. Karena para sahabatlah yang telah membantu Nabi Muhammad SAW dari masa menyebarkan agama Islam, dan para sahabat yang sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Berikut adalah hadis yang telah diberikan Nabi ketika terjadi bai'atur ridwan. Ketika ada orang-orang yang anti sahabat atau mencela sahabat Nabi, maka ia celaka dan bisa membatalkan akidahnya seseorang. Sebagaimana dalam sabda Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulan nar ahadun bai'a tahta asy-syajarah. Tidaklah seorang pun masuk neraka mereka yang telah berbaiat di bawah pohon yaitu bai'atur ridwan. Para sahabat merupakan thariqat Al-Quran dan ilmu hingga sampai kepada kita. Awal mula terjadinya pertentangan dan kebencian kepada para sahabat adalah ketika awal masuknya Islam. Awal masuknya Islam Ibnu Saba, seorang pendeta Yahudi dan dari Yaman. Ibnu Saba mengacaukan politik Islam. Ia menyebarkan bahwa yang berhak menjadi khalifah hanyalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka yang mengikuti Ibnu Saba mengkafirkan 3 orang khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Dan akhirnya menghasilkan sebuah aliran yang diberi nama Syiah. Para penganut Syiah tidak menerima hadis Rasulullah SAW terkecuali dari jalur Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, materi yang diberikan pada tanggal 29 Desember 2020 yaitu pertemuan ke-11 yang diberi judul Hukum Pelaku Dosa Besar. Iman adalah amalun wa qaulun. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Iman itu menurut penganut aliran ahli sunnah wal jamaah, iman itu yazidu wa yanqus, terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Jadi ketika iman dipakai untuk kebajikan, maka keimanan akan bertambah dan meningkat. Dan ketika kita melakukan dosa besar, maka imannya akan berkurang terus-menerus. Namun, bagi orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij, mereka menghukumi orang-orang yang melakukan dosa besar dengan kafir. Menurut mereka, iman itu stuck atau tidak berubah, yaitu la yazidu wa la yanqus. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Itu menurut orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Namun, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman yaitu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pembagian dosa besar. Dosa besar apabila dosa tersebut diancam dengan hukuman yang pedih, maka dosa tersebut tergolong dosa besar. Yang kedua, ketika seseorang membunuh sesama muslim, maka itu adalah dosa besar. Yang ketiga, perbuatan kriminalitas atau jarimah. Yang keempat, yaitu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Pelakunya dihukumi murtad. 5. Setiap pekerjaan yang ada di dalam nas Al-Quran dan dengan kata haramun, maka itu termasuk dosa besar. Sebagian ulama ada yang mengatakan dosa besar itu terbagi menjadi 7, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 70, dan seterusnya. Disebutkan oleh Imam Abu Thalib Al-Makki, beliau menyebutkan bahwasanya dosa besar itu ada 17.
Al-kabairu sab'a asyara. Dosa besar itu ada 17. 4 diantaranya ada di dalam hati. Yang pertama itu syirik, yang kedua melakukan dosa secara terus-menerus, yang ketiga putus asa, yang keempat merasa aman dari siksa Allah. Dan 4 ada di lisan. 1 menuduh zina, 2 bersaksi atas kepalsuan, 3 sihir, 4 sumpah palsu. Yang 3 ada di perut, makan harta anak yatim dengan zalim, riba, riba. Yang ketiga sesuatu yang memabukkan. Yang 2 ada di kemaluan, yaitu 1 zina, 2 sodomi. Yang kedua lagi ada di tangan, yaitu membunuh dan mencuri. Dan 1 yang terakhir ini ada di kaki, yaitu kabur dari peperangan. Dan 1 dari ujung kepala sampai ujung kaki, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Hendaklah kita menghindari perbuatan dosa tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena dosa besar dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Imam Ibnu Hajar Al-Khaitami Asy-Syafi'i menulis dalam karangan kitabnya. Beliau membagi dosa besar sekitar 450 dosa besar atau hampir 500-an. Lanjut materi selanjutnya, yaitu pertemuan ke-12 pada tanggal 5 Januari 2021, hakikat waliullah atau kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. In awliya'uhu illal muttaquna ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yunus ayat 62-63. Para wali adalah orang-orang yang tidak pernah takut kehilangan apapun yang bersifat duniawi. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kriteria waliullah yang pertama ialah beriman dan bertakwa kepada Allah dengan benar-benar bertakwa. Yang kedua ialah orang yang sudah sempurna imannya, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, la yastahiqul abdu shariha haqqil iman hatta yuhibbu lillah wa yabghadu lillah, fa idza habballahu wa abghadallahu faqadis tahaqqa al wilayati minallah. Jadi kriteria waliullah yang kedua ialah mencintai dan membenci karena Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ialah ahli zikir, senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi dijelaskan, waliullah adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dan hatinya disibukkan hanya untuk Allah. Yang keempat, da'watul haq, mendakwahkan atau menyebarkan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi, qala Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Tidak henti-hentinya dari umatku muncul ke permukaan sehingga datang pertolongan Allah dan mereka itu tampak untuk membela kebenaran. Yang kelima, mahabbatul iman, cinta keimanan dan menghiasi hatinya dengan keimanan. Dan hatinya mereka membenci segala sesuatu yang mendatangkan dosa. Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Yang keenam adalah Allah menampakkan karomah pada diri waliullah. Karomah merupakan kejadian luar biasa di luar batas akal pikir manusia yang Allah titipkan kepada waliullah. Pertemuan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2021 membahas tentang integrasi akidah dan akhlak. Akidah merupakan akar dari seorang mukmin dan akhlak merupakan cabangnya. Ketika akidah seseorang sahih, maka akhlak yang tercermin dalam dirinya ialah akidah yang mahmudah, akhlak yang mahmudah. Sebagaimana dalam firman Allah surah Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Apakah kamu tidak perhatikan Allah mengibaratkan kalimat thayyibah seperti pohon yang baik? Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya kuat dengan cabangnya menjulang ke langit. Lisan merupakan cerminan dari hati. Itu merupakan perpaduan antara akidah dan akhlak. Wa qaulul linnasi husna. Berkatalah kamu sekalian dengan yang baik kepada seluruh manusia. Sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu at'imut ta'ama wa arsyus salam wasilul arham. Wahai manusia, berikanlah makan, berikanlah salam dan sambunglah silaturahmi. Tidak halal bagi seorang muslim jika memalingkan wajahnya kepada muslim yang lain lebih dari 3 hari. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita untuk memberikan salam kepada ahli kubur ketika kita menziarahi atau bahkan hanya sekedar lewat saja. Materi selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2021,
yang berjudul Integrasi Akidah dan Dakwah. Antara akidah dan dakwah tidak bisa dipisahkan. Dakwah merupakan suatu jalan penerusnya ilmu. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, qala Nabi SAW, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu duna ayyan kussa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Khairul laka min ayyakuna laka humrun laka. Pahalanya lebih baik bagimu daripada seekor unta merah bagimu. Jadi pahala orang yang mengajak kepada kebaikan, yang menyebarkan kebaikan itu lebih baik baginya daripada seekor unta merah yang pada zaman Nabi Muhammad SAW merupakan kendaraan yang sangat mewah. Sebagai orang yang sudah mempunyai ilmu, maka kita wajib menyampaikan ilmu tersebut kepada mereka yang belum mempunyai ilmu tersebut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para dai merupakan sebaik-baiknya umat karena mereka mengajak kebaikan dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar beriman. Tidaklah Tuhanmu menghancurkan suatu negeri karena di sananya ada kezaliman, dan selagi ada orang yang islah atau menyebarkan kebaikan, maka Allah tidak jadi menghancurkan negeri tersebut. Materi selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021 dengan judul Integrasi Akidah dan Penyucian Diri. Penyucian diri atau sering dikenal dengan Tazkiyatun Nafs adalah orang yang beriman akan selalu menjaga dan membersihkan jiwanya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan jiwa adalah di mana posisi bahwasanya kita selalu meyakini bahwa Allah akan selalu ada di sisi kita, bahwa Allah akan selalu melihat semua perbuatan kita. Yang dimana dijelaskan ayya'lama annallaha ta'ala ma'ahu haitsu kana. Allah mengetahui, Allah selalu bersama kamu dimanapun kamu berada dan kapanpun itu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jiwa yang sehat akan menghadirkan kehidupan yang sehat dan pikiran yang sehat juga. Langkah-langkah untuk membersihkan diri atau untuk tazkiyatun nafs diantaranya yang pertama ialah at-takhliyah. Kita harus melakukan suatu langkah meninggalkan sesuatu yang berbuah dosa dan maksiat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Segala sesuatu perbuatan yang dilakukan dan tidak